Firman Tuhan berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini benar-benar dan sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa. Bagikan dalam nama Yesus. Semua bangkit berdiri.
bangkit berdiri termasuk tim musik. Kita angkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Tanda satu, kita hidup memuliakan Dia. Kita hidup di bawah kendali Dia. Kita mengakui otoritasnya sebagai kepala dalam hidup kita. Kita menghormati Dia lebih dari apapun. Saudara angkat di atas kepala saudara. Percayakah saudara kalau apa yang saudara angkat saat ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib dan memberi kita hidup yang kekal? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini melepaskan kita dari maut, mara, bahaya, dan celaka? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini akan mengubahkan roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini menjadikan kita serupa dengan kematiannya, hidup dalam kekudusannya? Percayakah saudara kalau ini benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kita angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat ini sungguh-sungguh darah Yesus yang mengampuni dosa dan memberi kita hidup yang kekal? Percayakah saudara kalau darahnya yang telah ditumpahkan mengubahkan roh, jiwa, tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Percayakah saudara kalau darahnya yang ditumpahkan membuat kita lepas dari kutuk, menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan? Percayakah saudara ini benar darah Tuhan Yesus? Kita sambut darah Yesus dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Seperti
Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Engkau baik dalam segala perkara dari hidup kami. Tapi kami sering tidak melihat kebaikan kami, kebaikan-Mu. Kami hanya melihat masalah kami. Kami menutup hati kami dari semua apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, Kau baik. Kami mau menyatakan pada siang sore hari ini, Engkau baik. Amin. Engkau baik di dalam segala perkara hidup kami. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik Tuhan. Amin. Saya undang yang bertugas persembahan. Satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dari hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami bisa berkumpul di sini itu karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan kalau dari pagi sampai hingga ini kami bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang disenangkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah ditaburkan lewat hamba-Mu Pak Ferdi Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan Yesus. Ubah hidup kami, ubah sikap hati kami Tuhan, agar hati kami menjadi seperti yang Engkau inginkan Tuhan Yesus. Bapa, pakai terus hamba-Mu Pak Ferdi Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya juga. Begitu juga Ibu Karen yang mendampinginya Tuhan, menjadi istri yang betul, menjadi penopang di dalam hidupnya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang dibutuhkan gereja kami, Engkau selalu siapkan. Tuhan, buat teman kami, saudara kami, atau tetangga kami sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau sanggup menyembuhkan, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan kami itu dapat menyenangkan hati-Mu, dapat dipakai memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati juga baik yang akan memberikan maupun yang belum bisa memberi Tuhan Yesus, semuanya berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya.
persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta waktu sedikit ya Bu, saya mau bersaksi. Jadi kejadiannya 25 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak diingatkan gitu ya. Waktu itu kejadiannya tahun 2000, saya sedang beribadah, berdoa memuji Tuhan. Waktu itu hari Jumat, ketika saya beribadah itu tiba-tiba tuh tangan saya tuh dalam keadaan melipat, mata saya tertutup, tapi saya melihat Tuhan Yesus waktu digantung di kayu salib ya. Saat itu saya ingin buka mata, tapi mata tetap tertutup. Secara roh saya melihat kalau saya ada di kakinya Tuhan Yesus. Saya melihat Tuhan Yesus disalib. Saya sampai nangis tuh, saya juga ngeliat ke kanan kiri ada pengikutnya Tuhan Yesus ya, termasuk ibu Tuhan Yesus ya. Tapi saya saat nggak kenal dengan mereka ya. Cuma saya bilang, Tuhan kenapa ya? Kok saya merasakan seperti ini? Saya bilang gitu. Saya melihat waktu itu ya, saya juga baru pas Pak Ferdi kasih firman waktu kemarin Paskah itu, Tuhan Yesus disalib sampai kayak gitu tuh, saya tuh diingatkan kembali gitu. Kalau saya pernah merasakan ketika Tuhan disalib, saya ada di kakinya itu, sampai melihat itu Tuhan pas ada petir, hujan angin yang besar itu saya ngalamin di situ ya. Dan saya melihat langit terbuka, ada burung merpati, dan di situ cahaya terang banget. Saya cuma dengar suara gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika saya hari ini baca firman, saya bilang, ini apa ya? Saya bilang, firman ini di mana ya? Pas saya baca, ternyata firman itu ada di Matius 3 ayat 17. Saya renungkan lagi, ternyata kejadian itu waktu Tuhan Yesus disalib itu pada hari Jumat, dan kejadiannya dari jam 1 sampai jam 3 ya. Saya itu berdoa benar-benar itu suara petir yang hujannya besar, yang anginnya besar. Saya tuh mau buka mata nggak bisa, tapi saya ada di situ, saya sampai menangis gitu. Kenapa ya Tuhan? Kemarin pun saya sampai diingetin, Tuhan kenapa ya kalau memang saya harus bersaksi, pakai saya. Tapi kalau biar saya kan ini orang yang nggak bisa ngomong gitu, takut gitu ya, kalau ngomong tuh kayak gemeteran gitu ya. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau bersaksi kalau memang itu memang pengalaman saya pernah saya rasakan. Waktu itu saya beribadah di suatu tempat, almarhum Bapak Pendeta Advent Bangun ya, sama Ibu Yuli, Bu Wati, Bu Esther, dan Bu Kesia. Cuma saya kalau balik lagi ke yang saya alamin itu, oh iya benar juga ya, ternyata Tuhan mengalami itu ya. Jadi kalau buat saya, penebusan Tuhan buat kita itu tidak sia-sia ya, tapi mau Tuhan hidup kita tuh betul-betul berubah seperti apa yang Tuhan inginkan gitu ya. Saya bersyukur gitu kalau Tuhan pilih saya, walaupun keluarga saya masih muslim, tapi saya percaya semua itu ada rencana Tuhan di dalam hidup saya. Terima kasih buat persembahannya. Kesaksian saya sebenarnya banyak, kesaksian saya Pak, pengalaman saya dengan Tuhan itu banyak sekali, luar biasa, tapi nanti panjang lebar. Terima kasih Pak. Ada pengumuman Pak. Saya ingat nama Bapak lagi. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih kesaksiannya. Puji Tuhan. Pengumuman. Oh iya, ntar malam kita ada puasa, doa puasa mulai jam 9 sampai siang hari Seninnya, jam 1 puasa. Oke. Puasa semuanya ya. Oke. Doa puasa. Terus apa lagi? Sabtu ada youth. Jumat nanti dikabari. Nanti kalau ibu untuk ibadah PW nanti kita kabari. Oke, sebelum kita mau akhiri, ada yang berulang tahun. Mau nyanyi, mau sajak. Pak Yogo minta duet.
Oke, kita doa yuk buat yang berulang tahun. Bapak, kami mengangkat minyak ini adalah minyak yang penuh kuasa ilahi, yang membebaskan, melepaskan, menyembuhkan, bahkan memateraikan, menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Kami mengangkat minyak ini Tuhan, karena kuasa-Mu turun atas minyak ini. Kuasa-Mu mengalir atas minyak ini. Roh jahat tidak bisa menembusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah minyak urapan yang suci dan kudus. Berlaku suara Markus 6 ayat 12-13, ini adalah minyak urapan. Materaikan semuanya dengan darah Yesus. Kami berdoa bagi anak-Mu Rizka Tuhan. Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu atas pujiannya. Oh ramasi kirabasandara lalalala. Aku mengasihi-Mu, nak. Tidak satu pun luput dari pandanganku. Aku membentuk-Mu. Aku melatih-Mu. Dan aku pula yang mengangkat-Mu. Di saat Engkau jatuh, aku menopang-Mu. Di saat Engkau lemah, aku menguatkan-Mu. Engkau berjalan bersama dengan aku. Dan Engkau akan jadi lebih dari seorang pemenang. Engkau akan melihat langit cerah di depan-Mu. Dan Engkau akan berjalan maju dengan penuh sukacita. Engkau melayaniku. Dan aku berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pakai bejana ini bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Lebih dari pemenang. Yuk semangat yuk. Lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Amin.
sampah rohani kami kebas dalam nama Yesus. Bersihkan dari roh jiwa tubuh kami, dari atribut kami dalam nama Yesus. Bahkan dari lingkungan ini dalam nama Yesus. Kami datang dengan sukacita, kami pulang dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Karena kami pulang dengan pengharapan yang baru. Dengan kasih yang sempurna dari Tuhan asalnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandang wajahnya karena hanya Dia bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang di awan-awan menjemput kita sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan,